Iya, ini cerah sekali, ibu rumah tangga ya. Bu Condro Manik berlatar belakang adalah ibu rumah tangga. Nah, sekarang sama halnya Pak Sukarni, saya ingin memulai dengan bagaimana awal Bu Condro bergabung mengambil peluang usaha Joybis ini. Berawal dari waktu itu saya menemani teman saya untuk ketemu dengan Bu Handri. Waktu itu Bu Handri berbagi manfaat tentang seperti yang dikatakan Pak Kari tadi, tentang obat kumur, tentang stiker anti radiasi. Lah, soal stiker anti radiasi ini saya berawal dari kekhawatiran saya kepada anak saya, Pak Yamin. Kan waktu itu belum pandemi aja mereka sudah suka main gadget. Nah, sedangkan berita di luar sana banyak anak-anak terpapar radiasi yang matanya buta, bermasalah lah, pokoknya saya khawatir. Terus kemudian ada produk-produk sebelumnya yang harganya mahal, Pak Yamin. Saya tertarik, tapi nanti dulu ah. Nah, kebetulan Bu Handri datang dengan membawa solusi apa yang saya khawatirkan, yaitu tentang stiker anti radiasi handphone. Langsung saya ambil. Tapi saya nggak mau harga customer. Saya kan walaupun ibu rumah tangga, saya kan paket hemat, Pak Yamin. Itu kalau saya mau nawarin, saya harganya berapa, Bu? Saya langsung ke resellernya, Pak Yamin. Cuma saya nggak tahu kalau ternyata di belakang itu ada bisnisnya. Nah, terus kemudian saya tadinya ambil satu amplop, Pak Yamin. Satu amplop saya ambil, saya bawa ke rumah. Terus kemudian saya bagikan anak saya 2, ibu saya. Loh, aku nanti mau jualan. Akhirnya besok paginya saya ke rumahnya Bu Handri. Saya ambil lagi 2. Saya jual. Waktu itu kebetulan pas pandemi ya Pak Yamin ya. Jadi wah gampang banget, 1 lembar 100.000, cepet banget balik modalnya Pak Yamin. Nah dari situ terus saya ketagihan, saya ambil lagi gitu kan. Terus kemudian saya ngumpulin teman-teman saya langsung punya inisiatif, saya buat home meeting di rumah saya. Nah Bu Handri waktu itu mengajak upline-nya yaitu Pak Ferry dan Bu Yuri. Nah, dari home meeting itu saya undang teman-teman saya yang kebetulan waktu itu pandemi, teman-teman saya yang tadinya bekerja, sudah tidak dapat penghasilan, saya membawa solusi buat mereka, gitu kan. Ternyata di Joybis itu bukan hanya jualan saja, baru saya tahu, ternyata di belakangnya ada keuntungan-keuntungan yang sangat sangat banyak sekali gitu, dan itu mudah dibandingkan dengan perusahaan yang sebelumnya yang saya ikutin juga gitu. Akhirnya saya tertarik di situ, terus setiap minggu saya adakan meeting, dari situ tim saya bisa berkembang Pak Yandi. Gitu. Oke, baik. Artinya berawal juga dari manfaat produk ya, Bu? Ya. Ya, berawal dari manfaat produk yang dirasakan. Nah, sekarang jadi apa tanggapan Ibu dengan orang-orang yang merasa bahwa bisnis ini itu susah, bisnis ini repot, dan banyak sekali alasan-alasan. Gimana menurut tanggapan Bu Condro? Itu jawaban yang sudah biasa Pak Yamin. Ya, kita tetap jalin hubungan baik dengan mereka. Memang saya seringkali saya menawarkan, sebenarnya dari segi produk mereka itu butuh, dari segi peluang mereka itu butuh, tetapi mereka itu ada aja alasannya. Tapi tidak apa-apa, saya tetap memberikan edukasi secara pertemanan, pelan-pelan, akhirnya mereka juga ada yang mau gitu Pak Yamin. Jadi sudah biasa. Terus kemudian saya belajar dari buku-buku sama audiobook itu untuk memberikan kita semangat bagaimana caranya dengan menghadapi orang-orang seperti itu. Terus kalau begitu di luar sana masih banyak orang yang berpandang seperti itu. Nah, pertanyaan saya bahwa Bu Condro seorang ibu rumah tangga, kenapa Bu Condro kok tertarik? Nggak seperti mereka itu punya banyak alasan untuk tidak ikut, tapi kok Bu Condro kok tertarik? Ya, apa yang membuat Bu Condro tertarik ini apa? Yang membuat saya tertarik karena saya seorang ibu rumah tangga yang tidak bisa diem Pak Yamin. How make money today. Jadi kalau banyak kan ibu rumah tangga yang waktunya untuk merumpi itu, terus kalau saya nganterin anak sekolah itu banyak ibu-ibu merumpi, itu saya ngelihatnya nggak suka Pak Yamin. Makanya saya nggak mau seperti itu. Justru mereka yang lagi ngerumpi-ngerumpi itu saya deketin mereka, disitulah terjadi closing Pak Yamin. Ini loh memberi manfaat. Seperti itu Pak Yamin. Jadi menambah income keluarga Pak Yamin.
Iya, luar biasa sekali ya, Bu Condro ini. Artinya pola pikir kalau tadi orang-orang yang berpikir bahwa bisnis ini sulit, ya banyak alasan sehingga tidak tertarik dengan usaha ini, justru kalau Bu Condro menangkap peluangnya, pertama dari sisi produknya, kekhawatiran, artinya apa? Kebutuhan diri dan keluarga akan produk itu ada dan terasa manfaatnya. Kemudian begitu merasakan manfaat produknya, nah seorang ibu rumah tangga yang nggak mau diem ini justru melihat wah ini peluang, apalagi keuntungannya woki ya Bu ya. Sehingga itulah alasan kenapa beliau tertarik di usaha ini. Ya, artinya apa Bapak Ibu? Latar belakang seorang guru, latar belakang seorang ibu rumah tangga, ya tidaklah penting, ya. Tetapi yang terpenting adalah ambil sebuah keputusan untuk memulai, ya, mengambil manfaat dari produknya, kemudian bagaimana dari manfaat produknya tadi juga bisa bermanfaat bagi yang lainnya. Nah, ternyata di sana ada jawaban yang disiapkan, yaitu ada penghasilan tambahan. Begitu ya Bu Condro ya? Nah, betul Pak Yamin. Oke, sekarang saya tanya Bu Condro nih. Dalam perjalanan Bu Condro, udah berapa lama ya Bu Condro ya bergabung menjadi di komunitas Joybis ini? Kira-kira setahun lebih 3 bulan Pak Yamin. Oke, dari setahun lebih ini apa saja yang Bu Condro rasakan dapatkan ya, baik itu secara finansial ataupun non finansial, apa ini Bu Condro nih? Secara finansial dari profit keuntungan langsung kita bisa untuk tambah-tambah uang belanja Pak Yamin. Terus kemudian dari yang banyaknya yang keuntungan tidak langsung Pak Yamin, itu kepribadian kita bertumbuh. Bagaimana kita menghadapi orang yang negatif, kita tidak boleh emosi. Ya tadinya mungkin kalau ada orang kita mudah emosi, ini dengan bertambahnya ada pembelajaran yang Joybis sediakan untuk kita berkembang, dari Zoom meeting, dari audiobooknya Pak Joko Komara, terus kemudian dari buku-buku yang disarankan untuk kita baca, bagaimana kita berpikir positif, itu menambah kepribadian kita menjadi lebih matang gitu Pak Yamin. Jadi yang tidak mudah emosional. Di luar dugaan begitu ya Bu ya. Itu yang Bu rasakan. Bu Condro rasakan bahwa perkembangan sikap itu benar-benar sumber daya manusia kok tiba-tiba bertumbuh dengan sendirinya begitu ya. Iya Pak Yamin. Oke, kalau begitu selanjutnya secara ini kan kebetulan saya dengar ini Joybis lagi ada promo challenge Bali. Dan saya dapat informasi Bu Condro menjadi salah satu pemenangnya. Ya kan? Pertanyaan saya pertama, ya, kenapa kok Bu Condro tertarik untuk memenangkannya Bu Condro? Itu pertama ya. Yang kedua, ya, tolong dong bagi-bagi ilmunya, ceritain bagaimana kok bisa closingnya, caranya gimana, ya kan? Kok bisa loh ibu rumah tangga closingnya untuk kembali ini, ya? Teman-teman juga pengen tahu nih Bu Condro. Silakan Bu Condro. Begini Pak Yamin, ya memang dengan adanya Bali Challenge ini saya sangat pengen sekali ikut, karena setiap event yang diadakan Joybis itu membuat saya ketagihan. Seperti kemarin terakhir di RTS di Bogor itu membuat kita jadi lebih bersemangat Pak Yamin. Dan ini perusahaan Joybis sangat luar biasa sekali memanjakan para resellernya, para Joybisernya dengan hanya omset yang mudah untuk dicapainya, itu kita bisa memenangkan Bali Challenge. Nah, terus kemudian caranya ini jadi menambah semangat saya sebagai seorang Joybiser Pak Yamin. Terus kemudian caranya itu berkat kerjasama tim. Jadi berkat kerjasama tim saya, baik yang ada di Solo Raya maupun yang ada di Bekasi. Terima kasih Bu Hati, Pak Ferry, Bu Yuli, berkat beliau walaupun saya di Bekasi, upline saya jauh di Solo, tapi mereka selalu mensupport saya gitu Pak Yamin. Termasuk di Jakarta saya juga punya upline asuh Pak Yamin. Pak Yamin tahu sendiri ya. Jadi saya tidak merasa sendiri di timnya Jakarta, itu sangat luar biasa sekali, dan itu saya sangat
terinspirasi Pak Yamin dengan semangatnya beliau-beliau ini. Seperti Pak Yamin, Pak Wendri, Bu Masito, apalagi dengan artis yang uangnya banyak aja masih mau bergabung. Karena apa ya, mungkin dengan berbagi manfaat produk itu Pak Yamin. Nah, terus kemudian caranya itu ya berkat kerja tim saya, yaitu saya pakai testimoni tim saya di Bekasi. Beliau pemakai produk Joy Setok Pak Yamin. Jadi beliau itu dari pemakai Joy Setok turun berat badan, terus kemudian saya gali referensi. Saya punya customer pemakai Joy Mumek. Dia terbantu dengan masalah jantungnya. Setelah terbantu, dia ada keluhan berat badan dia berlebih, tingginya sekitar 155, berat badannya 80. Nah, beliau itu untuk jalan susah sekali. Nah, terus kemudian saya datangin bersama tim saya, Ibu Endang, untuk beliau untuk program turun berat badan, dan akhirnya beliau mau. Nah, kebetulan Bu, ini ada promo 6.750.000 dapat 6 box Bu, gitu kan. Oh iya, akhirnya beliau langsung ambil begitu Pak Yamin. Jadi untuk program turun berat badan pakai Joy Setok, ambilnya 16 box. Begitu Pak Yamin. Oke. Nah, ini perlu nih kayaknya nih. Ini menarik ini ya. Bahwa beliau dengan testimoni. Nah, ini artinya gunakan, manfaatkan testimoni ini. Karena apa? Karena itulah hasil dari produk yang berbicara. Dan menarik saya melihat tadi bahwa beliau jual program turun berat badan. Nah, terus pertanyaan saya begini. Kenapa kok bisa mereka tertarik ikut program turun berat badan? Oh, tadinya gini Pak Yamin. Jadi customer saya itu tinggalnya di Bekasi. Dia punya kantor di daerah Tanjung Priok. Dari Bekasi ke Tanjung Priok itu kalau setiap pagi hari pulang itu dia merasa kelihatan dia nggak kuat. Akhirnya dia ambil kos di Tanjung Priok. Coba ya nanti kalau misalnya aku minum Joy Setok ini, mungkin aku bisa bolak-balik. Aku nggak. Jadi membawa badannya itu dia udah berat gitu, akhirnya jadi memang pas sekali momennya gitu. Begitu pas saya datang beliau ini program turun itu rezeki saya Pak Yamin, akhirnya saya memenangkan Bali Challenge Pak Yamin gitu dengan mudah. Oke, berarti benar-benar mencari sasaran ini. Wah, biar menang Bali Challenge itu mencari orang-orang yang kelihatannya ini butuh nih, perlu dibantu untuk menurunkan berat badan ya. Nah, kabar baiknya Joy Setok kita itu detok ginjal dan hati, tetapi bonusnya adalah turun berat badan. Ya. Ini satu testimoni yang luar biasa, kita beri plus dong buat Bu Condro ya. Semoga pengalaman beliau ini bisa menjadi salah satu cara lagi untuk sahabat Joy Bizar yang ingin memenangkan Bali Challenge ini ya. Apa sih yang paling menarik menurut Bu Condro ini? Yang paling Bu Condro sukai dari Joy Bizar ini apa, Bu Condro? Nomor satu yang paling saya sukai adalah komunitasnya. Komunitasnya orangnya positif, semangat. Jadi kita ini adalah produk dari orang-orang di sekitar kita. Kalau di sekitar orangnya ngeluh melulu, minum-minum melulu, itu membuat kita tidak berkembang. Justru kita bisa ke bawah. Joybis ini saya lihat visinya Joybis ini, Joybis hadir dari Indonesia ke dunia, itu sangat keren sekali Pak Yamin. Makanya saya sangat tertarik sekali untuk bergabung di Joybis ini. Begitu Pak Yamin. Baik, luar biasa sekali ya. Bahwa Joybis menjadi jawaban bagi Bu Condro seperti apa yang beliau sudah sampaikan. Nah, untuk sahabat-sahabat Joybis yang sudah menjadi bagian dari komunitas Joybis, pesannya apa? Silakan Bu Condro. Pesan saya kepada para undangan yang belum bergabung, Bapak Ibu semuanya, Anda hadir di sini adalah bukan suatu kebetulan, tetapi ini adalah jalan Tuhan. Mungkin jalan Tuhan bagi Anda, bagi yang punya masalah kesehatan, bagi yang punya masalah pendapatan. Di sini ayo, Bapak Ibu yang belum bergabung, ini Joybis layak diperjuangkan Bapak Ibu. Jadi visi misinya Joybis tadi adalah saya katakan, jadi mumpung ini Joybis masih baru 3 tahun. Joybis hadir dari Indonesia untuk dunia. Bisnisnya mudah, jadi cukup kita dengan berbagi manfaat aja. Kita silaturahmi,
berbagi manfaat tentang produk, berbagi manfaat tentang peluang. Di luar sana masih banyak saudara-saudara kita yang terkena dampak daripada pandemi, jadi mereka belum punya pekerjaan. Ini kesempatan kita untuk mensosialisasikan kepada mereka. Terus kemudian bagi yang sudah bergabung, ayo kita bersama-sama membesarkan Joybis. Jadi dengan cara yang sangat sederhana sekali, sederhana dan sederhana, fokus. Jadi tidak tengok kanan, tengok kiri, kita fokus saja. Itu aja Pak Yamin. Apa yang membuat Bu Condro itu kok, bahkan pembimbingnya jauh? Emang bisa jalannya kalau pembimbingnya jauh, Bu? Motivasi dari diri sendiri Pak Yamin. Jadi motivasi dari sendiri, aku besok 5 tahun ke depan seperti apa, 10 tahun ke depan seperti apa. Kalau saya tidak punya motivasi diri, cita-cita saya ke depan seperti apa, mungkin saya akan letoy, akan lembek Pak Yamin. Tapi begitu saya, memang saya mengenal Joybis di Solo, tapi begitu saya, rumah saya kan di Bekasi, terus kemudian saya cari tahu kantornya Joybis seperti apa sih. Nah, terus kemudian komunitasnya waktu itu ketemu di kantor, ketemu dengan orang-orang yang seperti Pak Yamin, Pak Sigit, itu sangat menginspirasi saya. Loh, saya juga akan membesarkan Joybis nih Bekasi ini, saya juga nggak mau kalah nih sama Pak Yamin nih, gitu Pak Yamin. Terus jadi kerja sama tim, jadi motivasi dari diri sendiri dulu Pak. Kalau tidak dari sendiri itu kita tidak bisa, tetap harus dari sini. Jadi membuat dream book, jadi buku impian yang seperti 7 agenda networking itu kita lakukan Pak Yamin. Jadi motivasinya apa? Jadi bisnis ini bukan tergantung dengan upline, bukan tergantung dengan downline, tapi kita tetap kerja tim. Jadi kita tetap tidak bisa kerja sendiri. Itu di belakang Ibu itu kok ada papan tulis putih, itu ada tulisan-tulisan apa tulisan itu? Tolong dibaca itu, Bu. Nah itu loh. Ini goal harian saya. Afirmasi, baca buku, audiobook, presentasi 3 kali, goal mingguan 200 BP plus alfa pribadi, goal bulanan 800 BP. Seperti itu. Saya pengen lihat. Dilihatin untuk para pemirsa. Whiteboard double side ya. Goal harian, afirmasi, baca buku, audiobook, presentasi 3 kali. Goal mingguan 200 BV plus alfa pribadi. Wah. Kemudian goal bulanan 800 BV ya, 4 alfa pribadi atau gamma yang pribadi. Luar biasa. B+ dong. Ya. Buat Bu Condro. Ternyata saya lihat kok ada tulisan apa? Penasaran saya. Bu Condro ngomong apa saya nggak perhatiin aja. Wah. Saya tergoda dengan tulisannya ya. Dan sahabat Joybizer, begitulah cara beliau ya. Meskipun pembimbingnya berada tidak dalam satu kota, beliau berada di Bekasi, pembimbingnya berada di Solo Raya ya. Kemudian bahkan sebagian timnya juga ada di Solo Raya, tapi beliau di sini bersama Joysys, karena Joysys adalah support system Joybis yang kita menjadi satu bagian, saling berbagi, meskipun berbeda jaringan, berbeda tim, tetapi bisa saling belajar, saling sharing. Ya, tadi ada istilah Bu Condro apa? Upline asuh ya Bu Condro ya. Di mana semua leader-leader yang ada di Jakarta adalah upline beliau. Beliau anggap begitu. Bisa belajar terus, korek terus. Pokoknya belajar, ambil terus ya. Nah, beliau ini rajin sekali ke kantor Joybis untuk belajar ya, belajar bersama ya. Nah, alhamdulillah. Dan siang hari ini kita bisa melihat betapa beliau hanya seorang ibu rumah tangga. Latar belakang yang bukan apa-apa. Tapi beliau memutarkan cara berpikirnya justru karena beliau seorang ibu rumah tangga, beliau harus bisa mengambil peluang untuk memiliki penghasilan tambahan. Dan bahkan beliau tidak bermain-main dengan bisnisnya. Ya, ada satu yang beliau selalu buat tadi ya, selalu beliau tertulis, terpampang, terbaca oleh beliau agenda harian, agenda mingguan, dan agenda rutin bulanan. Jadi itulah target goal beliau hariannya, goal mingguannya, goal bulanannya, dan tentu saja ya apa yang beliau tuliskan tadi, goal tersebut saya yakin
beliau pasti akan konsultasikan kepada pelatihnya untuk bagaimana mencapainya ketika menghadapi kendala-kendala di lapangan. Dan ya, cara berpikir beliau yang positif, selalu yakin bahwa tugas kita mencoba bukan untuk berhasil, karena hasil Tuhan yang tentukan. Nah, sahabat Joybizan, pesan beliau tadi itu benar-benar simple dari seorang ibu rumah tangga. Kita beri plus dong kepada Bu Condro.